Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT telah menciptakan surga dan menyiapkannya untuk para hambanya, para wali, serta orang-orang yang taat kepadanya. Kenikmatan yang terdapat di dalamnya tidak mungkin dapat kita bayangkan ataupun kita impikan. Kenikmatan yang tertinggi yang akan didapatkan oleh para penduduk surga adalah ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk menemui Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan melihatnya secara langsung serta bercakap-cakap dengannya. Surga dipenuhi dengan segala kebaikan dan hal-hal yang indah yang akan dinikmati oleh para penghuninya. Selamat kepadamu wahai orang yang memasuki surga, setelah engkau mencurahkan waktu dan hidupmu untuk menjalankan ketaatan kepada Sang Pencipta dengan mengikuti ajaran Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kesabaranmu dalam menghadapi semua ujian dan cobaan. Ini adalah surga, tempatmu menerima balasan dari semua kebaikan yang kau lakukan, tempatmu untuk bersenang-senang karena engkau telah mendapatkan ridho Ar-Rahman. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua sebagai penghuni surga. Tetapi, kenapakah Allah SWT tidak membiarkan penghuni surga untuk tidur? Dan apakah yang dilakukan oleh para penghuni surga ketika mereka merasa mengantuk? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Allah SWT telah memutuskan bagi orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga untuk berada di dalamnya kekal selama-lamanya. Mereka tidak akan pernah mati ataupun keluar dari surganya. Para penduduk surga yang merupakan orang-orang salih, Allah SWT berfirman tentang mereka, "La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin." Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Para penduduk surga tidak akan pernah merasa lapar ataupun haus. Mereka akan senantiasa dapat makan ataupun minum dari semua makanan dan minuman lezat yang ada ataupun yang mereka inginkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa para penduduk surga tidak akan pernah tertidur, karena tidur dekat dengan kematian. Di surga tidak ada tidur ataupun kematian, tidak ada orang sakit ataupun usia tua, tidak ada kegelisahan ataupun kesedihan, serta tidak ada pula buang air ataupun bau yang tidak disukai. Perempuan di surga tidak akan mendapatkan haid ataupun nifas. Tidak ada kedengkian, permusuhan ataupun rasa iri. Rasa dengki telah dicabut dari orang-orang yang beriman sebelum mereka memasuki surga. Sebelum memasuki surga, mereka telah dihentikan di atas jembatan setelah sebelumnya mereka telah berhasil melewati Sirat, di mana di tempat itu semua bentuk kezaliman akan ditunaikan bagi orang-orang yang dizalimi. Kemudian rasa iri pun dicabut dari dada mereka, yang mereka akhirnya masuk ke dalam surga dalam keadaan hati mereka yang telah bersih. Allah SWT berfirman, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah penduduk surga akan tidur?" Beliau pun menjawab, "An-naumu akhul maut wa ahlul jannati la yanamun." Tidur merupakan saudara dari kematian, dan penduduk surga tidaklah tidur. Kenikmatan tidur diperoleh oleh seorang manusia setelah dia merasakan lelah ataupun sakit, dan para penduduk surga tidak pernah merasakan hal tersebut sedikitpun. Tetapi apakah para penduduk surga juga akan berqailulah atau tidur siang? Karena Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran bahwa penduduk surga mendapatkan qailulah yang lebih baik daripada penduduk dunia. Allah SWT berfirman, Ashabul jannati yawma idin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Maksud dari ayat tersebut adalah tempat qailulah atau waktu qailulah, yang berarti bahwa di hari kiamat nanti para penduduk surga hanya akan melewati waktu kira-kira dari pagi sampai waktu qailulah, sampai mereka menempati tempat tinggal mereka di surga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidaklah berlalu tengah hari di hari kiamat sampai para penduduk surga mendapatkan qailulah mereka di surga, sebagaimana juga penduduk neraka menempati tempat mereka di neraka. Para penduduk surga mendapatkan kenikmatan yang tiada terkira,
yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, serta mereka menganggap bahwa kenikmatan yang mereka dapatkan merupakan puncak kenikmatan, yang tidak mungkin akan ada kenikmatan lain yang lebih baik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, ya ahlal jannah, fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik, wal khairu fi yadayk." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di hari kiamat, "Wahai para penduduk surga," maka mereka pun menjawab, "Labbaik, kami datangi panggilanmu wahai Rabb kami, dan kebaikan hanya berada di tanganmu." Fayaqulu hal raditum, fayaqulun ma lana la narda, wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahad. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi sahabat yang masih bergabung dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, dan jangan lupa di like. Dan min khalqi. Allah bertanya kepada mereka, "Apakah kalian senang? Apakah kalian telah ridha?" Mereka pun menjawab, "Bagaimana mungkin kami tidak senang, sementara engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu." Fayaqul, "Ala u'tikum afdala min zalik?" Fayaqulun, "Ya Rabb, wa ayyu syai'in afdal min zalik?" Fayaqul, "Uhillu alaikum ridwani fala askhatu ba'dahu abadan." Allah Ta'ala berfirman, "Maukah kalian aku berikan yang lebih baik daripada itu?" Mereka pun menjawab, "Wahai Rabb, apakah yang lebih baik daripada ini?" Allah SWT berfirman, "Aku halalkan bagi kalian ridhaku, maka aku tidak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya." Maka para penduduk surga akan berada dalam kenikmatan yang abadi dan keridhaan dari Allah SWT yang tidak akan ada akhirnya. Hadis ini menggambarkan sebuah pemandangan yang luar biasa, di mana para penduduk surga bercakap secara langsung dengan Allah SWT, dan Allah SWT pun memberikan kepada mereka keutamaan yang tidak dimiliki oleh selainnya, serta kemuliaan yang tidak mereka kira, di mana keinginan terbesar mereka adalah agar diselamatkan dari hukuman Allah di neraka dan kemurkaannya atas perilaku mereka di dunia. Tetapi Sang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan kepada para penduduk surga jauh lebih baik daripada yang mereka harapkan dan mereka bayangkan. Adakah yang lebih baik daripada semua kenikmatan yang telah dirasakan oleh para penduduk surga, yang merupakan puncak kenikmatan yang mereka rasakan? Allah SWT pun menjawab pertanyaan mereka, bahwa yang lebih baik dari semua itu adalah mereka akan mendapatkan ridha Allah SWT selama-lamanya, sehingga mereka pun tidak akan mendapatkan kemurkaan dari Allah SWT selama mereka hidup, dan kehidupan mereka di akhirat tidak akan pernah berakhir, kehidupan tanpa kematian. Sehingga keridhaan Allah SWT bagi para penduduk surga pun merupakan keridhaan yang abadi, keridhaan yang tidak pernah ada lagi kemurkaan setelahnya, dan kenikmatan yang tidak pernah ada lagi kesedihan setelahnya, serta kehidupan abadi yang tidak pernah ada lagi kematian setelahnya. Para penduduk surga, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wazarabiyyu mamsusah." Mereka dalam surga yang tinggi. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar. Allah SWT juga berfirman, "Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما illa qila salama salama." Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa, tetapi mereka mendengar ucapan salam. Sebagaimana juga Rasulullah SAW mensifati surga dengan sabda beliau, "Yunadi munadin, inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan, wa inna lakum an tahyau fala tamutu abadan, wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan, fadhalika qawluhu azza wa jal, wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'amalun." Seorang penyeru di surga akan menyeru, "Sesungguhnya kalian akan senantiasa sehat dan tidak pernah sakit selama-lamanya. Kalian akan senantiasa hidup dan tidak pernah mati selama-lamanya. Kalian akan senantiasa muda dan tidak pernah tua selama-lamanya. Kalian akan senantiasa bersenang-senang dan tidak pernah sedih selama-lamanya." Dan itulah firman Allah SWT dalam Al-Quran, "Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Diserukan kepada mereka, "Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan." Semoga Allah SWT memberikan karunia-Nya kepada kita untuk dapat memandang Allah SWT di surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah SWT memasukkan kita ke surga Firdaus, surga tertinggi tanpa hisab dan tanpa didahului dengan azab.